kita akan mulai. Silakan Zoom Master bisa buka itu admin ini. Di open aja semua, di admit aja. Saya akan buka semuanya ya. Aksesnya akan saya buka. Dari sini security-nya, oke. Ya, selamat Halo, pagi Pak Teddy. Andreas. Pagi. Ya, nih, saya Andreas. ada di Sastra nih, tiba-tiba tadi malam jam 10:30 apa sih? Ya, Pak ini udah direkam, Pak. Pipa ledeng di atas apartemen bocor, jadi banjir. Oh, gitu. Iya, Oke. ini lagi kuriak nih, tuh. Semoga nggak kedengeran bunyinya. Baik. Nggak apa-apa, Pak Andreas. Kita jalan ya. Kita udah recordnya ini ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, Pak Andreas. Jalan aja ya. Ini saya lagi ada ini Pak, perbaikan. Nggak apa-apa, Pak Andreas. Suaranya bagus, dah. Nggak terganggu. Ya. Nggak, maksudnya kadang jadi saya harus, kan saya sendirian ini. Jadi kadang harus buka mic, nanti pas ada itu
ke situ Ya. bentar terus gini lagi ya tuh. Boleh Dadakan nanti bisa nggak koordinasi sama saya nggak apa-apa Pandes. Nanti kita bantu. Iya. Ini saya udah siapin skrip sih. Baik, baik. Mulainya kapan ya? Udah belum ya? 9.30 ya. 10 menit lagi, oke. Ya. Pak Teddy, ini yang apa sih? Flyernya punya nggak? Flyernya ada. Wedi, tolong dibantu Wedi munculin flyernya, Wed. Minta flyer di apa Telegram aja. Di show. Ini sama yang ya ini. sama Telegram juga yang ada. Saya mau ngisi ini juga apa sih yang pendaftarannya biar dapat yang sebagai peserta juga sih. Boleh. Silakan dibantu ya, dibantu. Yang mananya, Pak? Flyer utama yang ada link pendaftaran. Di Telegram aja. Wed, musiknya minta tolong nyalain, Wed. Oke.
flyer itu yang ini bukan? Halo Pak. Ya betul Mas. Oke. Wedi balikin layar ke yang tadi. Maksudnya flyer ini tuh di forward ke saya ke Telegram, maksudnya buat saya, bukan buat ditampilin. Oh, baik Pak. Ini layar balikin ke yang tadi. Ke apa? Yang tadi Pak Ronaldo, layar Pak Ronaldo. Nah, iya. Itu flyer forward ke saya aja ke Telegram di direct. Baik Pak. Oke, kita mulai ya dalam beberapa menit ke depan ya.
Yuk, kita akan mulai ya bentar lagi. Baik, dimulai sekarang aja, Pak Ya, Teddy. silakan Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di rangkaian webinar Nuni fase 3. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan bawakan dalam iman Kristiani, Bapak Ibu Saudara dapat menyesuaikan dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kumpulkan kami di sini untuk rangkaian webinar Nuni fase 3. Biarlah Engkau sendiri yang berikan pencerahan maupun pengetahuan bagi kami semua. Mohon Engkau lancarkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Kau berikan juga semua kekuatan dan kemampuan buat panitia, moderator, pembicara, dan semua yang terlibat, juga hadirin sekalian yang ada di webinar ini. Terima kasih, kami musrahkan acara ini ke dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus Nuni. Apakah hadir? Dari saya aja Pak Hendra. Baik. Dari saya aja Kalau Pak begitu dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha, Bapak Insinyur Teddy Markus Zakaria, MT. Silakan Pak Markus untuk membawakan kata sambutan. Baik, terima kasih Pak Andreas untuk waktunya. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya memberikan kata sambutan pada hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Teddy Markus Zakaria, saya sebagai Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan ini saya ingin menyambut adik-adik para mahasiswa yang semangat untuk belajar, untuk menambah ilmunya. Nggak salah teman-teman hadir di webinar ini. Bisa beri applause ya, reaction buat semuanya. Juga para ibu, bapak, ibu dosen, serta peserta webinar lainnya. Selamat datang di acara webinar ini yang tentu akan menambah wawasan kita ya. Kemudian kepada pembicara, Pak Ronaldo, terima kasih untuk waktunya yang mau berbagi knowledge bagi kita semua. Semoga ini menginspirasi kita semua juga. Juga Pak Andreas sebagai moderator, terima kasih Pak Andreas, juga para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Nah, seperti kita ketahui, kebutuhan akan tenaga IT ini semakin melonjak. Berdasarkan World Forum Economy, IT ini menduduki peran paling tinggi di dalam kebutuhan teknologi zaman sekarang, ya. Apalagi dengan masa pandemi, tentu akan dipercepat kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi semakin banyak, semakin langka, ya. Karena kebutuhannya semakin besar, tetapi tenaga-tenaga IT-nya itu masih sedikit. Nah, ini menjadi salah satu kesempatan bagi teman-teman yang bergerak di bidang IT ya untuk menimba ilmu. Karena pekerjaan-pekerjaan di depan menanti. Tenaga-tenaga ahli itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Bahkan teman-teman bisa mendirikan perusahaan atau membuka wira swasta atau wira usaha. Itu menjadi kesempatan yang sangat baik sekali di masa sekarang ini. Nah, kita ketahui dalam pengembangan software itu adalah salah satu peran yaitu software tester atau software quality assurance ya, yaitu orang yang menguji kelayakan sebuah software, apakah software ini berfungsi dengan baik, apakah software ini aman untuk digunakan, apakah software ini katakanlah sudah siap pakai gitu. Nah, kami sebagai institusi IT Maranatha harus mempersiapkan mahasiswa, alumni, juga masyarakat ya untuk terjun di dalam situasi seperti ini di mana kebutuhan tenaga IT itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, beberapa kebijakan yang kami berikan itu kami support untuk kurikulum MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh pemerintah. Kami support itu ya. Kemudian kami juga ada peminatan
program studi yang menjawab tantangan atau kebutuhan dunia industri. Juga keterampilan dosen kami tingkatkan, kemudian kerjasama dengan dunia industri, sekolah, dan instansi juga kami pun ada beasiswa. Siapa tahu ada adik-adik kelasnya yang mau ikut masuk ke IT Maranatha ya. Nah, kami punya 3 program studi, teknik informatika, sistem informasi, dan magister ilmu komputer. Nah, magister ilmu komputer nih teman-teman bisa kuliah dalam 4,5 tahun itu dapat 2 gelar sekaligus, S1 maupun S2 gitu kan ya. Nah, ada peminatan juga software developer yang akan diperkenalkan dalam webinar ini. Nah, teman-teman, kami dari IT Maranatha mengadakan 2 webinar hari ini, Software Quality Assurance, dan besok Trend of Using Visual Programming Language. Ya, penggunaan programming language, visual programming ya, yang sekarang banyak digemari bukan hanya oleh orang IT, tetapi dari berbagai bidang studi pun mempelajari ini, gitu kan ya. Baik, saya tak panjang kata. Melalui webinar ini kami ingin berbagi buat sahabat IT semua sebagai kepedulian kami kepada masyarakat untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Selamat bergabung dalam seminar ini, webinar ini buat hari ini dan besok. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Andreas. Silakan Pak. Makasih. Terima kasih Pak Insinyur Teddy Markus Zakaria untuk kata sambutannya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke topik inti dari webinar ini, yaitu tentang software quality assurance. Kita tahu bahwa software quality assurance adalah proses pengelolaan kualitas perangkat lunak selama proses pengembangan atau development sebuah software. Tidak dapat disangkal, ini adalah langkah terpenting dalam proses development atau pengembangan perangkat lunak pada suatu organisasi. Tidak hanya membantu mencegah kesalahan dan cacat ataupun bug pada perangkat lunak yang sedang dikembangkan, tetapi juga memastikan bahwa pelanggan atau customer atau stakeholder yang menerima produk, layanan, dan solusi dengan kualitas terbaik. Singkatnya, software quality assurance memastikan akurasi dan merupakan faktor penentu untuk peluncuran deployment produk perangkat lunak Anda. Topik ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ronaldo Christopher Octavianus, Eskom, yang telah berpengalaman di bidang software quality assurance. Selama paparan materi berlangsung, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan di kolom chat Zoom ini, di mana pertanyaan-pertanyaan akan dijawab setelah sesi paparan materi selesai. Berikut saya akan bacakan kurikulum vitae dari Bapak Ronaldo Christopher Octavianus, Eskom. Saya akan bacakan CV dari Pak Ronaldo. Bentar. Pak Ronaldo Christopher Octavianus, Eskom adalah seorang experienced back-end developer, quality assurance, dan system tester. Beliau telah mempunyai pengalaman di company multinasional, company IT multinasional seperti di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan memiliki pengalaman di bidang quality assurance, ya, di bidang testing software, digital product di Telkom Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Kristen Maranatha bidang teknik informatika, dan sekarang beliau sedang melakukan studi lanjut di Universitas Kristen Maranatha di bidang ilmu komputer. Beliau telah memiliki banyak pengalaman pekerjaan, dalam hal ini sebagai IT Administrator di PT Pilar Distribusindo, juga sebagai IT Helpdesk Dispatcher di PT Aerosystem Indonesia, juga sebagai IT Research dan Development di PT Sinarmas Insurance, juga sebagai software engineer di perusahaan Itasoft Pelagus Global, juga sebagai software developer eksekutif di MyService SDN BHD Malaysia, juga sekarang beliau sebagai sistem tester di PT Telkom Indonesia. Demikian CV dari Bapak Ronaldo Christopher Octavianus. So, without further ado, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Ronaldo Christopher Octavianus, Eskom, untuk membawakan materi ini. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, terima kasih Pak Andreas atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah Rulfus Oktavianus, seperti yang sudah jelaskan oleh Pak Andreas, bahwa saya sekarang sedang bekerja di Telkom Indonesia sebagai software tester, sistem tester. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit atau menjelaskan sedikit ataupun sharing-sharing sedikit terkait software quality assurance. Apa itu software quality assurance? Seperti yang kita tahu, software quality assurance itu merupakan suatu cara yang sistematis untuk memastikan bahwa software atau perangkat lunak yang digunakan oleh user sudah memenuhi kualitas standar yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. What is quality? Kalau misalnya kita ngobrol quality, itu pasti lebih ke kualitas, di mana software quality assurance itu seperti yang disebutkan dari namanya itu sendiri, kita melakukan suatu proses untuk memastikan suatu kualitas. Tentunya karena kita berfokus pada perangkat lunak, pada pengembangan perangkat lunak, di sini kita harus make sure bahwa kualitas yang kita deliver ke user, kualitas yang kita sampaikan ke end user kita itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan dan minim dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita dan juga user. What itu assurance? Assurance itu asuransi. Kita dalam proses software quality assurance itu sendiri, kita harus make sure, kita harus memastikan dan mengasuransikan bahwa aplikasi yang kita development, yang kita buat itu sudah sesuai dengan standar. Jadi waktu aplikasi kita sudah sampai di end user, di user dan digunakan, kita sudah make sure, kita sudah punya assurance kalau misalnya aplikasi ini berjalan dengan baik, aplikasi ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Dalam proses QA sendiri ada siklusnya, yaitu siklus dari QA sendiri itu disebut PDCA cycle atau Deming cycle. Ada empat action, yaitu plan, do, check, and act. Jadi dalam proses QA itu pasti harus melakukan plan, rencana dulu seperti apa, lalu dilakukan. Setelah dilakukan, kita cek, lalu kita beraksi atas apa yang sudah kita cek sebelumnya. Jadi itu diterasi terus proses QA tersebut sampai menghasilkan suatu produk, suatu layanan yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa perlu SQA atau Software Quality Assurance? Pertama, yang pasti Software Quality Assurance itu mencegah terjadi kesalahan, error, dan bug. Jadi dalam suatu aplikasi itu dengan ada SQA itu kita make sure tuh bahwa apa yang kita development, apa yang kita buat, apa yang kita bangun itu nggak muncul dulu. Kita cegah dulu kesalahannya, kita cegah dulu errornya, dan kita prevent bug-bug yang akan muncul di suatu hari nanti atau di masa yang akan datang. Yang kedua, mendeteksi masalah ketika terjadi. Jadi setelah mencegah, kita harus bisa make sure bahwa apabila ada masalah, kita deteksi nih masalahnya apa. Dan masuk ke yang ketiga, kita tahu penyebabnya apa. Jadi nggak bisa ada masalah terus kita cuma tahu how to solve-nya apa. Kita harus tahu penyebabnya apa. Sehingga nanti masuk ke poin keempat adalah menyelesaikan masalah hingga ke akar. Jadi software quality assurance itu tentunya kita harus mencegah, mendeteksi, kita deteksi dulu, kita mengetahui masalahnya apa, dan kita solve sampai ke akar. Jadi kita nggak bisa cuma, kalau software development terkadang kita nge-fix, hotfix lah gitu. Kita bisa bilang hotfix karena biar cepat saya nggak bisa. Kalau untuk make sure quality assurance, software quality assurance itu untuk meet the quality itu kita harus menyelesaikan masalah sampai akar-akar. Jadi kalau misalnya kira-kira nanti ada function-function yang deep yang memang harus dirubah, kita harus make sure si masalah tersebut tuh solve dari akar-akarnya. Sehingga nanti masalah yang serupa nggak terjadi kembali. Tadi kita kenapa perlu SQA? Salah satu yang bisa kita lihat adalah ini. Kenapa harus SQA? Yang pasti itu masalah cost. Kenapa cost? Karena kalau software tidak menerapkan suatu SQA atau make sure the quality and also make sure on assurance dari suatu software, itu pasti akan muncul cost yang makin besar. Bisa kita lihat seperti gambar itu ada waktu conception, waktu design, development, testing, and release itu cost-nya akan semakin besar. Tentunya bug-bug yang muncul itu akan semakin besar.
Jadi kita harus make sure proses ini dijalankan dengan baik. Proses software quality assurance itu berjalan dengan baik. Benefitnya apa? Seperti kita lihat tadi ya, kita udah tahu nih root cause-nya seperti apa. Nah, benefit dari SQA itu sendiri pertama kita bisa membuat suatu software yang kualitas yang tinggi. Jadi dengan proses SQA ini aplikasi yang kita buat tuh kita bisa membuat kualitasnya setinggi-tingginya. Kualitas yang tinggi itu seperti apa? Misalnya, kalau kualitas yang setinggi itu yang tidak tanpa bug, yang bisa memecahkan suatu masalah tanpa bug dan menghasilkan bug. Kalaupun nanti ada bug, bisa kita define dan kita cari apa permasalahannya. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Seperti yang tadi gambar sebelumnya, kita tahu bahwa setiap software itu akan memakan biaya, di mana kalau nggak ada proses SQA, quality assurance ini, kita akan makan banyak waktu. Jadi kita harus punya jadi makan waktu banyak buat fix dari sisi user harus menunggu, bisa jadi nanti ada financial cost atau di mana kerugian dan lain-lain sehingga membuat biaya membengkak. Kita harus hire developer lebih lama, atau misalnya kalau kita sebagai developer kita jadi harusnya kontrak kita sampai Oktober misalnya, contohnya kita harus extend lagi karena kita punya tanggung jawab sebagai developer untuk membereskan suatu bug-bug. Yang ketiga, kita menghasilkan aplikasi yang handal. Tentunya aplikasi yang handal ini sangat penting. Jadi bukan cuma kita bikin aplikasi, bukan cuma bisa dipakai satu orang atau dua orang. Harapan kita dipakai banyak orang. Jadi kita harus memastikan bahwa aplikasi yang kita pakai, yang kita buat itu sudah di QA dan menghasilkan aplikasi yang handal dari proses QA tersebut. Yang keempat adalah dengan SQA kita memperbaiki proses development software. Kenapa kita memperbaiki proses development software? Kalau misalnya proses development software itu sendiri sebenarnya sudah baik, tapi dengan adanya software quality assurance, kita make sure dari setiap komponen yang kita buat, yang kita lakukan dan kita kerjakan, dari proses konsep tadi, kita membuat POC sehingga rilis ke user itu menjadi lebih tinggi kualitasnya, dan minim bug, minim defect dan lain-lain, sehingga dari proses development itu sendiri jadi lebih berkualitas dari prosesnya sendiri. Dan nomor 5, kita meningkatkan kualitas. Tentunya kalau kita memiliki, tadi kita menerapkan dari software quality assurance sendiri, kita sudah memperbaiki proses development seperti apa, otomatis secara flow dari awal sampai akhir itu kualitas pasti meningkat dari software sebelumnya. Oleh karena itu proses SQA ini, proses software quality assurance ini, proses quality assurance ini itu akan adalah suatu proses yang terus kita iterasi dari awal sampai ke akhir. Lalu bagaimana implement SQA dalam pengembangan software? Nah, tentunya kita tanya proses quality assurance itu seperti apa sih sebenarnya? Ketika kita define awal itu, software quality assurance itu lebih kayak ke suatu proses untuk memastikan komponen-komponen dari setiap development itu sudah dalam kualitas terbaik. Kita make sure dalam prosesnya itu sudah baik dari sisi development, sisi deployment, dari sisi dokumentasi dan lain-lain itu sudah baik. Tentunya untuk dalam proses itu sendiri kita harus melakukan proses yang namanya software testing. Kita menguji suatu software, kita menguji suatu komponen, kita menguji suatu unit sehingga dari titik terkecil itu kualitasnya sudah assure, sudah make sure kalau itu kualitasnya sangat baik. Oleh karena itu, kita melakukan proses yang namanya software testing, pengujian software. Software testing sendiri itu merupakan suatu aktivitas yang memastikan dari fungsi suatu aplikasi atau service atau fitur sesuai dengan kebutuhan atau requirement dari suatu produk. Jadi, kita menguji tuh misalnya si service-nya itu fungsinya seperti apa sih, target objektif seperti apa sih, si aplikasi ini objektif seperti apa, itu nanti kita tes. Dari setiap fitur-fitur terkecil hingga ke function itu kita tes dalam software testing. Kapan melakukan testing? Seperti yang bisa kita lihat di gambar. Jadi kalau misalnya untuk sekarang programan saat ini itu kita lebih banyak menggunakan agile methodology salah satunya. Itu selalu agile satu metodologi yang sangat populer sekarang daripada SDLC karena kita bisa memasukkan banyak hal dan kita mengiterasi hal dengan proses yang makin lama makin cepat dengan perubahan-perubahan kebutuhan software, kebutuhan user yang makin beragam. Dengan agile metodologi ini kita lebih enak gitu. Nah, kapan kita melakukannya? Dalam proses pengembangan produk seperti yang saya tadi, proses pengembangan produk, pengembangan software,
proses testing itu sendiri dilakukan sejak dalam proses pembuatan kode. Jadi misalnya kita mau bikin kalkulator itu dari sebelum buat function plus, bahkan dari sebelum function plus itu kita udah bikin unit testnya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kita make sure bahwa function tersebut berjalan dengan baik nantinya. Nah, itu akan diiterasi sesuai dengan dia akan terus diiterasi hingga nantinya si function tersebut, si unit tersebut semua terintegrasi dengan baik dan nantinya rilis ke market dengan kondisi yang sangat-sangat prima. Nah, setelah itu kita lihat lagi dalam proses pengembangan perangkat lunak tadi ada requirement, ada requirement gathering, desain aplikasi, development, ada testing, deployment, review, lalu diulang lagi ke requirement lagi. Nah, setiap dari proses-proses ini itu ada proses testing, walaupun ada khusus yang namanya seperti poin 4 itu testing. Nah, kalau kita lihat dari mem ini, the find the bug, fix the bug, now we have 3 bugs, now we have 7 bugs. Terkadang ada hal yang sangat menarik waktu kita mengembangkan suatu produk ya. Jadi contohnya kita bikin produk e-commerce misalnya. Oh, kita temu bug nih. Terus developer pasti nge-fix itu bug. Lalu di masa yang akan datang ada lagi yang muncul 3 bugs lagi. Nah, nggak taunya pas berapa lama ternyata kita punya 7 bug, bukan 3 bug. Nah, hal-hal ini yang muncul kalau misalnya kita tidak menerapkan suatu proses QA, proses testing itu dalam proses development kita. Jadi kalau on the fly itu pasti hal-hal seperti ini pasti terjadi. Dan ini adalah quote yang paling sering disebut oleh developer. Not sure if I fix the bug or it's hard to reproduce. Jadi kadang-kadang kita lupa apa bug-nya sudah di fix atau belum nih di masa yang lampau. Nah, kadang-kadang kita bikin fitur A, misalnya kita bikin fitur checkout di e-commerce atau misalnya fitur apa sudah lama, sudah sebulan, terus kita development lagi, terus muncul lagi bug-bug yang sebenarnya dulu sudah pernah kita fix. Kadang-kadang kita lupa kita benar kita udah fix the bug. Nah, inilah kenapa proses quality assurance itu benar-benar harus kita define di awal. Lalu, apakah developer harus menerapkan quality assurance? Dan apa kita harus menyewa tester? Apa kita harus mencari orang QA? Untuk best practice-nya, setiap developer itu wajib menerapkan QA dalam bentuk beberapa unit test mungkin. Jadi dari proses development-nya sendiri itu harus dibuat test case yang untuk make sure quality itu makin bagus. Karena apa? Karena kita lihat di gambar. Jadi ada developer, ada tester, itu selalu memiliki point of view yang berbeda. Seperti kita lihat sebelah kiri developer, kita ngelihat tuh ada 4 batang kayu ya. Ternyata dari tester itu melihat ada 3 batang kayu. Nah, point of view ini tuh yang kadang-kadang bisa menjadi suatu hal yang menjadi benefit atau nggak menjadi kerugian. Pertama, kalau menjadi benefit, dengan point of view yang banyak dalam suatu proses quality assurance, itu akan make sure bahwa apa yang ada di depan mata ini apakah sesuai dengan apa yang sudah di-define sebelumnya. Jadi seperti proses quality assurance itu seperti kita tahu kan, kita nge-define suatu hal, fungsinya seperti apa, kita harus make sure nih si function ini sudah sesuai nih belum sama keinginan si owner, keinginan si user nih. Kita harus make sure. Jadi waktu waktu muncul 2 point of view ini dari sisi developer dan sisi tester, kita bisa tahu nih, oh ternyata point of view saya yang salah karena saya melihatnya dari sisi seperti ini. Ataupun dengan point of view yang lain, ini bisa ketemu bug-bug, defect-defect yang mungkin di masa yang akan datang akan muncul di sisi user. Karena punya beberapa point of view. Dan faktanya biasanya kalau developer yang develop suatu aplikasi, nantinya pasti dia akan menemukan bug-bug yang tidak ditemukan oleh developer itu sendiri. Contohnya misalnya saya bikin function kalkulator, ternyata saya nggak bikin validasi kalau misalnya input yang dimasukkan adalah string misalnya gitu, atau string misalnya. Ternyata si tester ini ngecek nih, dia input string, ternyata kalkulatornya error karena dia parameternya string. Nah, ini kadang-kadang developer itu nggak ngecek atau lupa ngecek, atau karena point of view-nya sendiri itu adalah seperti itu. Gitu. Nah, maka oleh karena itu terkadang kita memerlukan pihak ketiga
yang melakukan pengujian di luar dari point of view kita. Jadi proses software quality assurance ini sangat menarik karena melibatkan banyak point of view. Lalu dalam proses pengujian perangkat lunak sendiri atau software testing sendiri ada beberapa jenis. Nah, dari jenis-jenis ini yang biasa kita lakukan, yang sering kita lakukan dalam proses pengembangan produk. Yang pertama itu adalah functional testing. Functional testing ini, tes ini dilakukan ini untuk make sure bahwa setiap fungsi-fungsi dalam suatu produk itu berjalan sebagaimana mestinya. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu misalnya di produk requirement kita, misalnya kita pengen suatu aplikasi atau service atau apapun itu berjalan ke kanan atau ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu kita harus make sure bahwa fungsi itu berjalan dengan bagaimana mestinya. Seorang developer harus make sure bahwa fungsi berjalan, dan seorang tester harus make sure bahwa kita harus menyiapkan skenario apabila itu terjadi, apabila itu tidak terjadi sebagai mestinya, apabila ada parameter atau input error yang tidak sebagai mestinya. Itu harus di-define. To make sure kalau fungsional yang diujikan itu adalah fungsional yang sesuai dengan product requirement dan sukses nantinya. Lalu yang kedua ada integration testing. Integration testing ini adalah proses pengujian suatu fungsi atau service yang memiliki integrasi dengan pihak lain. Contohnya, misalnya kita bikin aplikasi e-commerce, terus kita ada integrasi dengan modul pembayaran. Nah, proses integration testing ini kita harus make sure bahwa si fungsi yang kita buat, si service yang kita buat, itu sudah memenuhi syarat dan prasyarat atas integrasi atau service yang satu dengan service yang lain. Kita harus make sure nih. Jadi kalau misalnya ada proses pembayaran kita pakai pihak ketiga, contohnya kita pakai metode pembayaran link aja misalnya gitu, kita harus make sure bahwa ini fungsi ini berjalan dengan baik gitu. Lalu yang ketiga adalah usability testing. Nah, dalam proses ini kita make sure nih kalau misalnya aplikasi kita, service kita ini memenuhi kebutuhan user nggak gitu. Contohnya kita membuat produk sebuah mobil. Ternyata kita itu karena kita developer yang handal, yang sangat cerdas gitu, kita kasih mobil itu sayap sebetulnya. Ternyata pada saat melakukan usability testing itu tidak sesuai dengan yang inginkan. Oh, saya pengennya mobil aja, nggak perlu ada sayapnya, kayak gitu. Nah, itu di sini fungsinya usability testing. Kita memastikan, kita make sure bahwa aplikasi service yang kita buat itu sudah meet the usability, sudah meet dengan kebutuhan user. Jadi harus pas karena nanti efeknya kemana-mana, dia ke cost, ke waktu dan lain-lain. Yang keempat, performance testing. Nah, di performance testing ini kita make sure bahwa aplikasi yang kita buat, aplikasi yang kita ujikan itu sudah menemukan suatu performasi yang handal, yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, misalnya kita membuat suatu aplikasi buat pembayaran, contohnya mirip link aja. Ternyata kita buatnya dia cuma bisa menghandle cuma 2 orang. Nah, itu kita harus make sure bahwa aplikasi tersebut bisa handle 2 orang. Atau misalnya kita target kita itu jutaan orang misalnya gitu, jutaan orang, ternyata aplikasi yang kita buat itu cuma bisa beberapa orang aja, 10 orang dalam waktu bersamaan. Kan nanti efeknya apa? Bisa jadi efeknya kita rugi. Orang udah bayar, ternyata ternyata uangnya nggak masuk ke kita. Atau misalnya orangnya gagal bayar, tapi misalnya produk kita sudah terjual ke mereka. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan kerugian karena performansi yang tidak sesuai. Tentunya nanti efeknya sangat banyak di performansi. Yang kelima, load testing. Load testing ini sama kayak performansi, bahwa kita harus make sure bahwa server atau aplikasi kita tuh bisa menghandle banyak orang. Itu mirip sama performance test. Performance test lebih ke performansi, kalau load testingnya lebih ke kita make sure berapa banyak yang bisa kita tampung, berapa banyak yang bisa kita handle dalam suatu aplikasi. Kita harus tes, kita harus make sure bahwa outputnya si aplikasi tersebut bisa handle nih. Yang keenam, installation testing. Nah, installation testing ini kita harus make sure, misalnya kita bikin aplikasi desktop, kita harus make sure nih kalau misalnya si aplikasi kita itu bisa diinstal dengan baik di sisi user. Jadi contohnya misalnya kita bikin aplikasi desktop, nih aplikasi POS,
point of sales, dia aplikasinya aplikasi desktop. Kita harus make sure nih si aplikasi kita bisa jalan di Windows misalnya. Ya udah kita harus tes installation, kita bikin installation test di Windows ini udah sesuai belum dengan requirement yang kebutuhan. Atau misalnya customer-nya dia pakai Mac atau pakai Linux, nah itu bisa nggak? Nah itu kita lakukan installation testing. Lalu regression testing. Nah kalau di regression testing ini, jadi waktu kita mendevelop suatu produk, itu akan nanti makin lama itu fitur yang kita buat makin banyak. Contohnya kita bikin e-commerce, pertama kita cuma bikin register, login, show produk, ngambil produk. Lama-lama nanti kan ada nambah produk kategori seperti apa, nanti ada referral, ada promo sistem, referral sistem, terus ada checkout, ada pertama payment-nya masih payment biasa, masih transfer, terus lama-lama kita kasih payment otomatis, misalnya pakai FinPay, pakai link aja, atau pakai metode pembayaran lain, kredit card dan lain-lain. Itu fitur itu nanti lama-lama makin banyak. Dan tidak mungkin kita ngecek itu satu-satu kalau sudah terlalu banyak. Mungkin kalau misalnya cuma 10 fitur bisa lah, cuma makan waktu banget. Nah itu makanya kita harus melakukan regression testing tuh. Kita harus regression testing dari awal, kita tes ulang tuh sampai ke akhir. Ada penambahan fitur satu lagi, fitur ke-11 kita ulang lagi. Cuma masalahnya adalah kalau semakin banyak itu kita jadi makin waktu. Nanti di belakang dijelaskan apa yang bisa membantu kita untuk melakukan testing seperti ini. Yang ke-8, ini yang stress test. Stress test itu mirip dengan performance test, mirip dengan load test. Stress test itu kita make sure bahwa kita mau ngetes sampai batas mana sih si aplikasi kita ini bisa berjalan. Si aplikasi ini masuk masa stres itu fase sampai kemana sih? Nah, itu harus kita make sure tuh. Nah, lalu acceptance test seperti yang tadi kita jelaskan bahwa saya jelaskan acceptance test itu fungsinya lebih mirip ke usability testing. Kita make sure bahwa apa yang kita buat itu meet acceptance. Kita sesuai dengan apa yang kita define di awal gitu. Lalu beta testing. Jadi waktu pertama kali kita ngebuat satu aplikasi dan kita mau rilis, itu pasti aplikasi kita itu masuk ke fase beta. Fase beta itu masih fase pertama, itu kita harus membuat beta testing itu seperti apa. Kita tes tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari 10 poin ini, sebenarnya masih ada banyak sih. Kalau kita lihat dari 10 poin ini 10-10-nya penting dan sangat direkomendasikan untuk dikerjakan oleh kita sebagai software development. Jadi waktu proses development 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu harus kita tes nih. Harus kita pakai, kita lakukan. Supaya apa? Supaya nanti pas masuk ke user, nggak ada lagi nanti minor-minor, major-major error itu nggak ada. Nah, lalu kita masuk ke tes proses model. Jadi dalam proses testing itu ada modelnya ternyata. Jadi kita lihat di gambar itu dari ada yang namanya organisasi tes proses. Jadi organisasi tes proses itu nanti masuk ke tes manajemen proses. Nanti di manajemen proses itu dalamnya ada tes planning, di mana kita melakukan tes plan, lalu tes monitoring, kita monitoring suatu tes yang kita buat, kita kontrol, di mana pada saat tes itu complete atau kalau tes completion, dia akan masukkan report yang nantinya akan masuk ke tes manajemen proses atau dinamik tes proses. Untuk hal ini sebenarnya nanti pada saat proses development kita akan mengerti bahwa proses pengujian ini sangat-sangat penting sih. Nanti kalau misalnya kita ada kolaborasi dengan tim-tim lain, proses ini akan sangat-sangat penting. Karena dari sistem pengujian ini sendiri pun kita harus di-manage. Benar-benar harus di-manage. Manajemen seperti apa, kita kalau misalnya kita melakukan dynamic test proses seperti apa. Jadi misalnya parameter kita dinamis atau seperti apa, environment dinamis atau seperti apa, itu kita manage semuanya. Dan perlu kita manage semuanya supaya apa? Supaya meet the completion of requirement. Nah, tipe testing ada 2. Jadi tadi kita lihat ada jenis testing. Sekarang tipe testing ada 2. Ada manual test dan automation test. Kalau manual test itu biasanya kita lakuin oleh orang. Jadi ada tester manual, ada tester automation. Itu kalau manual test itu oleh orang. Jadi orang ngetes manual, misalnya kita bikin aplikasi mobile e-commerce, kita klik
Fungsi login kita masukin satu-satu, username, password, login. Klik, oh sukses, kita masukin checklist ke form. Terus nanti register, bla bla bla. Jadi sesuai skenario itu kita masukin sendiri. Lalu kalau automate testing, kita bikin script di mana itu nanti bakal jalan setiap kita ngedeploy suatu aplikasi. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang, kita nggak perlu melakukan regression testing secara manual, kita nggak perlu ngelakuin load testing secara manual, itu semua udah kita define di awal, kita kerjakan di awal, sekali, walaupun cost-nya besar, tapi dia automated. Di mana nantinya kalau aplikasi udah besar, itu akan sangat membantu. Jadi kita cuma ngeklik sekali, fungsi 1 sampai 100 itu udah pasti jalan. Nah, kita tahu, oh kalau misalnya fungsi 99 dirubah, fungsi 75 ini udah pasti jalan. Lalu tools apa aja? Tools apa aja yang biasa kita gunakan nih kalau misalnya proses software testing atau dalam proses software quality assurance ini? Ada Apache JMeter, ada Catalon, ada Appium, ada Selenium, atau Postman kalau yang biasa sering teman-teman gunakan ini untuk development API ya, atau test API. Ada Cypress untuk misalnya untuk functional test, ada Locus untuk performance test. Nah, tools ini sih tools yang sangat awam digunakan kalau misalnya kita mau ngetes suatu aplikasi. Tapi tidak lepas juga kita harus misalnya untuk proses development sendiri, dari setiap fungsi itu kita bikin unit test, integration test itu secara script sesuai dengan bahasa pemrograman yang teman-teman buat. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin pakai JavaScript, nanti teman-teman bikin unit test misalnya pakai Jest, pakai Supertest, sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan, sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan oleh product owner atau user. Nah, tipsnya apa nih? Kalau misalnya kita sebagai developer atau misalnya sebagai orang yang mau bikin aplikasi atau seperti apa? Pertama, menciptakan lingkungan pengujian yang kuat. Jadi kita harus punya mindset itu bahwa kita harus menyiapkan script dulu. Kita harus menguji apapun yang harus kita buat. Jadi mungkin ini kita harus bikin scriptnya dulu. Lalu kita yang kedua menentukan kriteria setiap merilis versi. Jadi kita harus tahu nih, misalnya di versi pertama kita harus kriterianya apa? Harus concurrent user, fungsinya ABC. Nanti di versi kedua rilis kita harus define kriterianya seperti apa. Misalnya mau 1000 concurrent user, misalnya atau misalnya dia mau fungsi A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu harus kita define. Lalu ketiga, kita menerapkan pengujian otomatis khususnya pada area high risk untuk melakukan penghematan percepatan proses. Nah, yang poin yang nomor 3 ini kita coba lakukan dari sekarang gitu. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa ini hal-hal yang cukup belum diajarkan mungkin, tapi nanti bakal kita ketemukan di dunia kerja gitu. Jadi kalau automation itu sangat-sangat berharga, automation itu sangat-sangat penting. Apalagi untuk area high risk kayak tadi seperti payment, seperti apapun lah yang memiliki resiko sangat besar kalau misalnya kita nggak diuji duluan. Ya keempat, alokasikan waktu pada setiap proses pengujian dan perbaikan bug. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu aplikasi atau fungsi, kita harus make sure nih, misalnya kita ditanya aplikasi kita bisa dibuat berapa lama nih? Seminggu. Nah, kita harus mengalokasikan waktu khusus itu untuk proses pengujian. Nah, jadi misalnya kita pokoknya harus ada proses pengujian. Ini menyangkut sama poin nomor 1 nih. Ciptakan lingkungan yang pengujian yang kuat. Jadi kita harus mindsetnya harus di driven development, test driven development. Kita apa-apa harus kita tes dulu nih sebelum kita buat. Lalu kelima, membentuk tim khusus security dan kinerja khusus. Jadi belum sempat aku poin nomor 11 mungkin ya. Security testing. Jadi kita harus, ini kadang-kadang suka terlupakan, kita buat aplikasi ternyata kita nggak melakukan security testing nih. Ini penting. Ini security testing itu kita melakukan pengujian keamanan pada suatu aplikasi kita. Jadi kita make sure aplikasi kita tuh nggak dihack, nggak bisa di-deface, nggak bisa diambil data-datanya, nggak bisa digunakan data-datanya, nggak bisa sembarang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kita perlu nih tim khusus security dan kinerja khusus. Jadi kalau maksudnya kinerja khusus di sini kita misalnya ada khusus buat ngetes supaya apa? Supaya misalnya kita punya point of view berbeda. Ada orang yang khusus buat security karena dia ahli di situ dan dia bisa melihat bolong-bolong dari yang tidak kita lihat.
Dan terakhir, kita melakukan simulasi sesuai dengan behavior pelanggan, juga environment production. Jadi kita jangan ngetes atau development yang nggak sesuai sama behavior pelanggan karena sia-sia, atau tidak sesuai dengan environment production. Jadi misalnya, kalau seperti yang kita lihat, di poin ini, nah, kita jangan sampai kita jangan sampai kita ngelakuin hal tadi. Kita bikin aplikasi itu di Windows, ternyata di usernya Linux. Nah, ini ada salah satu manfaat dari ini nih. Kemudian ini acceptance testing, terus usability testing ini diuji installation, kita make sure nih. Makanya tes ini sangat-sangat penting karena apa? Karena nanti akan berdampak nanti pas proses deliver ke user. Lalu selanjutnya apa? Nah, selanjutnya apa dari proses quality assurance ini? Dalam proses quality assurance ini tentunya kita harus terus belajar ya. Terus belajar tentang apa yang dilakukan oleh developer. Kalau sebagai orang QA, kita harus belajar nih apa behavior dari si developer, apa behavior dari si user. As a developer, kita harus belajar biasanya point of view apa sih yang dibutuhkan oleh seorang software quality assurance tester, misalnya system tester, software tester. Kita harus banyak belajar. Jadi di situ bisa improve nih. Nanti kalau misalnya kita melatih diri kita terus-menerus, nanti kita punya point of view itu sama, at least mirip. Walaupun tidak bisa sama, at least mirip, dan kita tahu nih sebelum kita buat kode itu kita udah tahu lah pasti ini kita harus melakukan tes ini, kita harus melakukan validasi ini. Nah, karena itu kita harus belajar terus-menerus. Oke, dari saya seperti itu. Kalau misalnya mau reach out atau misalnya mau komunikasi WhatsApp dan lain, bisa di scan aja link tree-nya. Nanti kita feel free kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, kalau ketemu jalan papas-papasan kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Andreas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan buat pembicara kita, Pak Ronaldo. Baik, sekarang kita akan ke sesi tanya jawab ya. Ini sangat menarik sekali ya. Sebelum sesi tanya jawab, saya akan coba simpulkan nih apa yang Pak Ronaldo tadi narasumber sampaikan ya. Coba, yaitu untuk memastikan kualitas dan ketahanan perangkat lunak agar bisa memenuhi standar yang ditetapkan, perlu menerapkan proses quality assurance seperti tadi disampaikan ya, dalam bentuk pengembangan suatu perangkat lunak. Dengan menerapkan proses quality assurance dalam pengembangan produk yang dihasilkan akan menjadi lebih handal sesuai dengan standar dan minim dari bug yang terjadi. Proses quality assurance sendiri perlu diiterasi secara terus-menerus sehingga kualitas suatu perangkat lunak menjadi konsisten dan baik. Begitu ya Pak Ronaldo, kalau kesimpulan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ronaldo untuk paparannya. Sangat menarik ya, karena kita lihat bahwa software quality assurance itu sangat penting. Itu satu poin yang penting, bahkan kalau mungkin saya lihat itu paling penting ya. Nah, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian silakan bisa tulis di kolom chat ya di Zoom. Nah, nanti ada 3 penanya terbaik. Nah, ada door prize ya. Jadi silakan yuk isi. Coba saya cek apakah sudah ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Jangan malu-malu bertanya mumpung kita punya expert di sini. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang sedang punya project juga mungkin. Project software. Baik, ini Pak Ronaldo, saya akan bacakan ya. Ini ada penanya dari Bapak Jonathan Immanuel Siregar dari Binus University. Mau bertanya Pak Ronaldo, bagaimana mengukur tingkat keamanan dari software dalam hal penyimpanan database perusahaan serta rahasia perusahaan dari risiko malware dan pembajakan hacking data oleh rival perusahaan.
Bagaimana cara memilih pihak brainware yang dipercaya dalam menjaga keamanan data di software? Terima kasih. Silakan Pak Ronaldo. Ya, terima kasih Jonathan buat pertanyaannya. Jadi, bagaimana mengukur tingkat keamanan software dalam menyimpan database perusahaan serta rahasia perusahaan dari risiko malware? Pertama, yang pasti kita harus menutup semua akses terhadap database yang kita punya. Gitu, yang pasti itu kalau mau ngukur dari luar, yang pasti yang paling gampang itu akses. Jadi akses terhadap database kita itu harus terisolasi, isolate. Jadi kalau misalnya di beberapa di company enterprise yang saya tahu, yang saya pernah support, itu biasanya database itu ibaratnya dia ada di dalam gua lah. Di mana kuncinya itu cuma bisa diakses dari dalam gua itu sendiri, bisa dilihat dari dalam gua, dan yang bisa lihat itu semua terdaftar. Gitu. Jadi data-data krusial, data-data penting, apalagi di bank ya, itu sama sekali nggak boleh dilihat, diintip untuk orang-orang yang misalnya yang tidak diketahui. Bahkan orang internal pun harus mendaftarkan IP-nya, mendaftarkan apapun itu, address-nya supaya bisa melihat data tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang yang bikin dihack atau dibajak atau masuk malware adalah data kita ke expose. Contohnya IP-nya ke expose, password-nya ke expose, atau lain-lain. Gitu. Baik, apakah sudah cukup jawabannya ya Pak Jonathan? Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada door prize loh. Silakan. Yuk, kita masih punya waktu cukup banyak ya. Silakan Bapak Ibu atau saudara-saudara, ada yang bertanya lagi? Baik, sama-sama Pak Jonathan. Oke, ini dari Bapak Randy Kartono dari Binus University. Izin bertanya Pak Ronaldo, jika software kita sudah diretas dan dimasukkan virus, bagaimana cara mengatasi untuk menormalkannya? Silakan Pak Ronaldo. Ya, seperti penyakit ya. Seperti penyakit, kita harus tahu dulu asalnya dari mana. Jangan yang pasti sih virusnya udah kena virus, kalau menurut persepsi saya adalah kalau kena virus ya sudah. Kita yang pertama itu kenapa bisa masuk, itu kita harus cari. Misalnya kita contohnya paling gampang itu SQL injection misalnya. Kenapa bisa masuk? Oh, karena dia melakukan SQL injection. Ya kita melakukan tindakan prevent untuk hal atau pencegahan untuk hal-hal seperti itu. Jadi kita tutup aksesnya, kita cegah dulu apa yang bisa bikin virus itu masuk, baru virusnya itu kita hapus-hapusin. Jangan lupa untuk software itu selalu lakukan proses backup. Emang aplikasi kita itu nggak selalu aman, karena itu harus ada aplikasi backup dan misalnya pengetatan dari proses keamanan dari quality assurance. Misalnya kalau quality assurance di keamanan itu make sure kalau misalnya aplikasi kita, data-data kita itu nggak ke-expose, make sure software kita itu terisolate, bisa diakses dari luar, tapi secara view atau gimana sesuai dengan kebutuhan gitu. Jangan kita allow access to all itu jangan. Kita harus memastikan bahwa semua itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Jangan software misalnya kita software taruh di share hosting, terus karena karena kita on the fly aja gitu, si query bisa masuk via URL, itu jangan. Harus ditutup aksesnya. Terus karena kita pasang di hosting, kita chmod-nya 777, itu jangan. Itu kita harus prevent dulu tuh, jangan kayak gitu-gitu, jangan. Nah, dengan kayak gitu-gitu enak tuh kita misalnya mau handle-nya seperti apa. Gitu. Yang penting root cause-nya dulu kenapa. Root cause-nya harus kita ini. Untuk menormalkannya itu kita harus tutup semua akses, menutup semua kemungkinan yang terjadi atau yang telah terjadi. Baru nanti kita lakukan pembersihan. Kalau ada virus, kita hapus virusnya, pakai antivirus third party atau seperti apa. Kita backup data-data yang penting-penting dan selalu lakukan backup setiap saat. Itu ya, Randy Kartomo. Terima kasih atas pertanyaannya.
Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak Andreas. Baik, saya bantu ya, Pak Andreas. Mungkin ada kendala internetnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Yang ketiga ya, kalau tadi teknik testing udah ya? Udah Pak, Sudah, dari Stefanus sudah ya. Baik, untuk dari Arviana Maulina dari Binus University, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan timeline Scrum development perusahaan saat membuat atau fixing sebuah bug di dalam software, dan bagaimana untuk meyakinkannya gitu. Silakan Pak Ronaldo. Ya, untuk bagaimana kita menyesuaikan timeline Scrum. Jadi waktu saat kita menentukan backlog, kita membuat suatu backlog itu kan nanti kita tanya nih backlog ini berapa lama waktunya. Berapa lama kita bisa ngeproses backlog ini. Nah, itu kita harus masukkan komponen testing situnya kalau nggak ada QA. Gitu. Jadi harus make sure misalnya kita bikin login masuk backlog 1. Nah, kalau misalnya kita developer biasa tanpa QA mungkin ini kita bisa bikin 1 hari. Cuma kalau ada QA kan 1 hari aja tuh. Kalau nggak ada QA kita bikin 2 hari. Itu termasuk proses testing contohnya. Atau misalnya bikin 1,5 hari atau berapa jam. Itu kita harus masukkan komponen testingnya kalau nggak ada QA. Dan kalaupun nanti kira-kira ada integrasi dengan pihak lain atau ada third party lain, itu kita harus masukin komponennya. Nggak bisa enggak. Karena nanti itu bakal jadi ada value sendiri. Misalnya, kita udah menentuin backlog ini 1 hari, login, tanpa QA. Tapi kita masukin tetap 1 hari. Nantinya, kalau ketemu bug, itu pasti kita kenal lagi backlog lagi. Satu hari lagi contohnya gitu. Mending kita defend di awal, jadi bug-nya itu jangan sampai keluar dulu lah. Kita harus proses testing dulu di awal. Kita prevent baik-baik, jangan sampai si bug itu muncul. Lebih baik nggak muncul daripada muncul di akhir gitu, karena kita testing. Gitu. Lalu, bagaimana bisa ensure software tersebut layak tanpa tim QA? Nah, kalau untuk ensure software itu layak tanpa tim QA itu sederhana sebenarnya. Itu software itu tanpa bug dan memenuhi semua kebutuhan dan backlog yang ada, skenario yang ada. Nah, jadi misalnya kalau untuk login itu, jadi waktu kita bikin backlog itu kita harus bikin sedetil mungkin. Contohnya login. Jangan cuma kita bikin login aja gitu, login. Kita harus define di dalamnya. Misalnya user dapat melakukan login. User dapat melakukan login menggunakan email, user dapat login dengan format email, user dapat memasukkan password dengan format sekian. Itu harus kita define di awal. Jadi kita make sure kalau misalnya si backlog itu dibuat, itu udah sesuai dengan detail yang udah kita buat. Gitu. Kita harus mendeskripsikan segala sesuatunya sendiri gitu kalau nggak ada QA. Jadi itu harus detail. Gitu Pak. Baik. Silakan Pak Andreas ya. Lanjut. Mohon maaf tadi tiba-tiba freeze. Ya. Baik. Tadi sampai mana ya? Sekarang dari Pak Jeremia Anselino Gunawan dari Binus University. Permisi Pak, saya ingin bertanya mengenai programming language. Menurut Bapak, programming language apa yang wajib dikuasai, dipelajari untuk menekuni bidang software quality assurance? Silakan, kalau Pak Ronaldo. Ini sebenarnya tergantung dari si perusahaannya sih. Contoh perusahaannya, kalau di Telkom sendiri itu sebenarnya ada banyak. Kalau kita itu ada pakai JavaScript, karena kita sekarang convention-nya itu masih pakai JavaScript, biasanya testing itu pakai JavaScript. Cuma tidak menuntut kemungkinan kita pakai Java. Untuk gitu. Jadi kalau untuk Java pakai JUnit atau misalnya pakai yang lain gitu. Nanti kalau misalnya untuk mobile itu pakai TestNG dan lain-lain. Kalau untuk JavaScript kayaknya lebih menarik sih kalau sekarang, lebih banyak yang menarik. Tapi disesuaikan. Itu harus disesuaikan dengan bahasa programan yang digunakan oleh developer itu sendiri gitu. Tapi kalau menekunin sebenarnya kita pertama menekuni itu lebih menekuni keinginannya dulu, bahasa pemrogramannya seperti apa. Karena sebenarnya bahasa pemrograman itu kalau kita tahu basicnya, tahu konsepnya seperti yang diajarkan dosen-dosen kita terdahulu kan, OOP dan lain-lain, itu sebenarnya basicnya seperti itu. Karena nanti proses QA-nya sendiri udah ada tools-toolsnya tuh, kita cuma tinggal nge-define aja. Untuk bahasa pemrogramannya sih bakal nyusul sih.
Cuma kalau saya sih ngereferensiin sih kalau sekarang sih lebih ke JavaScript sih. Karena bisa satu bahasa buat semua. Baik, terima kasih banyak Pak Ronaldo. Semoga menjawab ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Pak Stefanus dari Binus University. Izin bertanya, pada proses log yang sudah dibuat, timeline-nya diminta untuk dipersingkat waktunya dengan alasan bisa copy coding dengan yang sebelumnya. Itu bagaimana kita mengurangi timeline yang ada di proses log? Jadi gini, kalau mengurangi timeline, kalau untuk fungsi yang serupa, iya, itu bisa. Untuk mengurangi hal serupa, itu ya bisa. Cuma kita harus make sure dulu, kita tahu dulu flow-nya seperti apa. Jadi nggak bisa semata-mata, contohnya gini. Misalnya proses login ya, dulu kan login cuma username dan password misalnya gitu. Sekarang ada banyak macamnya. Ada bisa pakai OAuth gitu, login pakai Facebook, Google, Apple gitu kan, atau misalnya kita login pakai LDAP atau lain-lain. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi PO atau sisi Scrum Master yang nggak ngerti itu kan pasti tinggal copy aja sama-sama login, nanti paling modifikasi sedikit. Nah, kuncinya adalah dari developer itu sendiri harus tahu nih itu fungsi benar-benar copy nggak gitu. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu, kita cuma tahu login udah pernah kok tanpa tahu skenario-nya, tanpa tahu detailnya, dan kita nge-define waktunya berapa lama. Nah itu yang bisa alih-alih mempersingkat waktu, nggak taunya muncul di akhir waktunya molor dan muncul bug misalnya seperti itu. Jadi kalau mau mempersingkat kita harus tahu detailnya dulu dari awal. Jadi sebelum nge-define backlog kita harus tahu dulu nih detail spesifiknya itu seperti apa. Itu Pak. Terima kasih Stefanus. Baik, terima kasih Pak Ronaldo. Nah, ini ada pertanyaannya lagi nih dari Pak Jeremy lagi nih. Jadi bahasa populernya hanya JavaScript ya, Pak? Nah, itu JavaScript itu karena di lingkungan saya semua JavaScript sih. Cuma ada beberapa kayak di perusahaan-perusahaan multi company, kayak contohnya di Hong Kong itu lagi populer ini PHP sih. Karena PHP itu murah, itu bisa pakai PHP, nggak masalah. Walaupun di Indo PHP agak diketawain kan. Cuma sebenarnya bahasa pemrograman itu lebih karena kebutuhannya sih. Jadi bahasa itu hanya solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita buat. Gitu aja sih. Jadi bukan hanya JavaScript, ada banyak, ada Java, JavaScript. Kalau saya pakai Go, ya testingnya pakai Go juga. Malah ada beberapa yang sekarang yang kalau di luar itu, kalau misalnya beberapa project yang pernah aku itu, dia testing itu pakai Python malah. Gitu. Sesuai kebutuhan. Baik, Pak Ronaldo. Bapak Ibu silakan. Ada yang bertanya lagi? Kita masih punya cukup waktu nih. Silakan. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Menarik nih ya topiknya ya. Tidak ada ya? Kalau gitu saya yang bertanya ya, Pak Ronaldo boleh ya? Moderator bertanya. Nah, dari tadi ya, ada listing banyak jenis-jenis testing yang tadi harus dilakukan untuk satu proyek software. Nah, kira-kira nih best practice-nya ya Pak Ronaldo sebagai expert dalam testing, kan kalau kita melihat pembuatan software itu ada software skala besar, ada skala menengah, ada yang kecil. Nah, tips dan trik mana untuk supaya kita tahu testing mana yang harus dilakukan dari sekian banyak testing. Maksudnya begini, kalau softwarenya kita skala menengah atau skala kecil, biaya yang dikeluarkan untuk testing juga kan mungkin cukup besar. Jadi nggak sepadan dengan biaya software itu sendiri gitu loh. Jadi mungkin kita harus pilih-pilih atau tetap mungkin semuanya harus dilakukan, Pak Ronaldo. Nah, jadi ada yang namanya ini Pak, apa namanya MVP untuk aplikasi-aplikasi mungkin kita bisa bilang awalnya MVP ya Pak. Jadi minimum viable product gitu kalau salah. Jadi kita nggak bisa nge-treat suatu aplikasi itu kita nggak bisa nge-treat sama antara aplikasi kecil dan aplikasi besar. Walaupun kita nggak tahu misalnya aplikasi kecil bakal jadi besar. Jadi kita bisa melakukan pendekatan dari yang sederhana dulu Pak. Jadi misalnya ini dari yang pasti itu dari awal yang pasti itu pertama functional testing itu harus kita tes.
functional test dan acceptance testing. Sebenarnya dua itu dulu yang paling kalau yang awal-awal. Karena yang paling pasti kan kita bikin aplikasi kecil, itu kita harus make sure tuh fungsi berjalan. Ya kan? Dan acceptance testing itu kita make sure kalau misalnya si aplikasi tersebut udah acceptance nggak sama user. Dan kalau bisa ada usability testingnya aja malah. Jadi make sure aplikasi kita ini bisa dipakai nggak sama user. Nanti kalau misalnya udah agak besar, udah ada integrasi kemana-mana, baru kita tambah integration testing. Kalau misalnya kira-kira aplikasi, oh ini aplikasi bakal dipakai besar, baru kita tambahkan load testing, stress testing, performance testing. Nah gitu. Semua bisa dibuat bertahap. Yang penting secara fungsional, secara usability itu udah meet the requirement sih Pak. Iya, iya, baik. Berarti kita harus pilih-pilih juga supaya cost efficient juga ya Pak ya. Betul, betul. Sesuai project software-nya. Baik Pak Ronaldo, terima kasih banyak. Sangat baik sekali ya untuk best practice kita ya. Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada kah? Baik, kalau tidak ada mungkin Pak Ronaldo bisa sebagai narasumber bisa pilih 3 penanya terbaik. Saya akan coba umumkan. Ya, Bapak Ibu tunggu sebentar ya. Ini kami sedang, Pak Ronaldo sedang menentukan 3 pertanyaan Saya terbaik. pilih ya Pak. Silakan. Tadi itu Arviana Maulina. Nah, silakan yang disebutkan namanya, mohon memberikan alamat lengkap, nama lengkap, alamat lengkap ya, supaya bisa dikirim paket ya. Di chat silakan. Mungkin panitia bisa mencatat juga segera. Kirimnya langsung ke Egi aja ya. Panitia Egi ya. Oh iya, panitia Egi. Oke, ke panitia bisa langsung pakai private chat ya, Bapak Ibu. Tadi yang sudah disebut. Ada lagi Pak Ronaldo, 2 lagi. Panitia mohon dicatat namanya ya tadi. Jonathan Emmanuel Pak. Oke, Jonathan Immanuel. Silakan Pak Jonathan memberikan alamat lengkap dan nama lengkap ke Bapak Egi ya. Satu lagi Pak Ronaldo, bagi siapa yang beruntung. Satu lagi Stefanus Pak. Baik, untuk Pak Stefanus silakan juga ketikkan alamat lengkap dan nama lengkap ke Pak Egi panitia. Baik, demikian selamat ya buat para penanya yang beruntung, 3 orang penanya yang beruntung. Sekali lagi mohon para pemenang yang beruntung memberikan alamat lengkap dan nama lengkap supaya kami bisa mengirimkan dan juga nomor HP atau WhatsApp ya supaya kami bisa menghubungi juga mengkontak Bapak Ibu. Ya tolong diberikan ke Pak Egi, ke chat Bapak Egi. Silakan. Baik. Terima kasih, kita hampir sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita akhiri, mari kita foto sesi bersama dulu. Ya, dimohon Bapak Ibu semua mengaktifkan kameranya. Operator foto dipersilakan untuk memberikan aba-aba foto bersama. Yuk Bapak Ibu, Saudara, kita kameranya on. Kita senyum ke kamera, berikan senyum yang terbaik ya. Silakan operator. Beri aba-aba. Baik, tapi kita tunggu sebentar, Pak. Oke. Ya. Sampai semuanya kamera on ya. Baik, Pak. Oke, bisa saya mulai untuk sesi fotonya.
Mungkin bisa diberi aba-aba, Pak. Oke. Sebentar Pak, laptop saya nge-freeze sebentar ya. Oke, Oke. udah siap. Oke, 1, 2, oke, sorry, bentar. Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Presensi. Oke, sudah beres Pak untuk sesi fotonya. Dikembalikan Baik, lagi. terima kasih banyak untuk yang tadi foto. Berikutnya adalah ya kita sudah hampir di penghujung acara. Mohon panitia untuk menampilkan exit tiket ya. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi exit tiket yang ada di layar dan di chat untuk pengiriman e-sertifikat ke email masing-masing. Panitia apa bisa di exit tiket ditampilkan di layar juga di chat biar bisa di-scan. Ya, baik, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scan atau ketik juga exit tiket ini supaya nanti kami bisa mengirimkan e-sertifikat ke email masing-masing. Nah, baiklah, kita sudah di penghujung acara webinar Nuni hari ini. Semoga materi yang disampaikan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya, terutama untuk software developer. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Bapak Ronaldo Christopher Octavianus Eskom. Terima kasih juga pada seluruh panitia yang terlibat dan terima kasih untuk hadirin Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Terima kasih juga untuk Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Teddy Markus Zakaria. Besok 6 April 2022 jam 9.00 masih akan ada lanjutan dari rangkaian webinar Nuni Phase 3 ini yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Teddy Markus Zakaria MT yang tidak kalah menariknya. So stay tune ya. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita panjatkan doa penutup kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan bawakan dalam iman Kristiani. Bapak Ibu dapat menyesuaikan sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih atas bimbingan Engkau selama acara ini berlangsung. Baiklah, semua materi yang dibawakan oleh narasumber dapat berguna untuk kita semua, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, dan juga untuk berguna untuk segala sesuatu yang akan kita kerjakan sebagai software developer di waktu yang akan datang, dan sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen, sebagai pengetahuan yang dapat kita bagikan, kita share kepada sesama untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan berpisah. Engkau berikan kami kekuatan dan segala sesuatunya supaya nama Engkau saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, demikianlah acara sudah selesai. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu. Ayo, sampai ketemu besok. Bentar Pak. Andreas. Iya, Pak Itu Miki. error tuh, itu exit tiketnya. Sudah Dari dibuka tadi. Pak. Masih buka lagi? Sudah dibuka Pak. Boleh nggak bisa. di-reload. Iya Pak. Coba ya, jadi page not found sama ya? Coba lagi Saya mungkin sih bisa ya. Bisa ya, kalau saya bisa. Coba Pak Miki bisa dicoba lagi, Coba lagi ganti browser mungkin ya. Sudah Reload dibuka, aja Pak. Pak. Ya, sekarang Tinggal udah di bisa. refresh saja. Sudah bisa. Ya. Oh, baik, silakan. Ya. Oh ya, udah bisa ya. Besok stay tune ya, Bapak Ibu, masih ada acara yang tidak kalah menariknya ya. Jam 9.00 ya Pak Teddy besok sama ya. Ya, 9.30 ya. Kita buka 9.30, dari pukul baik. 9 ya. Baik. Mengenai tren penggunaan visual programming. Wah, Language, mantap ya. sekali ya. Ya. Keren. Stay tune Bapak Ibu ya. Sampai besok. Ya.
Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat. Tadi operator fotonya siapa ya? Raja bukan? Saya Pak. Oh, oke, sorry nggak Pak. kesebut tadi. Saya nggak bisa lihat di layarnya. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih ya, Raja ya. Iya Pak, sama-sama. Pak, mau mastiin aja Pak, ini Yuk. untuk yang file dokumentasi tadi, langsung masukin ke situ atau gimana ya? Gimana? File ini apa? Di folder ini, folder Tanya yang jawab Nuni. Folder Nuni ya? Oke. Ya, ini recordnya di close aja dulu. Ya. Stop dulu ya recordnya.